Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Labib Sajawandi MPD. Saya adalah dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Bagi saya, dosen bukan hanya sekedar profesi, tetapi ini adalah sebuah ikhtiar untuk ikut serta dalam membentuk generasi yang unggul, yang bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat sehingga bisa ikut serta dalam menuju kemajuan sebuah bangsa. Dalam hal ini, saya mengintegrasikan penelitian saya dalam pengajaran, juga pengabdian saya menjadi kontekstualisasi dalam apa yang saya sampaikan pada anak. Ketika terjadi sebuah hal-hal yang nyata di lingkungan, maka itu akan menjadi pembelajaran yang lebih nyata bagi anak-anak mahasiswa kami. Pada video ini, saya akan menampilkan salah satu cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah Metodologi Pengembangan Nilai Agama dan Moral pada Anak Usia Dini, di mana mata kuliah ini menjadi landasan utama, landasan berpikir mahasiswa agar dapat mengembangkan pembelajaran yang nyata pada salah satu aspek yang harus dikembangkan pada anak usia dini, yaitu metodologi pengembangan nilai agama dan moral. Mata kuliah ini tidak hanya membahas konsep-konsep saja, tetapi selain konsep dasar, pengertian, definisi, terminologi tentang nilai agama dan moral, juga dalam mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip pengembangannya, faktor-faktor penyebabnya, juga inovasi-inovasi pembelajaran dalam metodologi pengembangan moral. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membekali siswa dalam menganalisis hal-hal nyata dalam pengembangan metodologi pengembangan nilai agama dan moral yang sering ditemui mahasiswa dalam pembelajaran di kelas. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi utama, yaitu hakikat pengembangan nilai agama dan moral serta tahapannya, karakteristik, prinsip, pendekatan, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan agama dan moral anak, strategi, metode, serta perencanaan pembelajaran nilai agama dan moral, penggunaan dan pengembangan kegiatan, serta media pembelajaran nilai agama dan moral, permasalahan dan evaluasi dalam pembelajaran nilai agama dan moral, serta integrasi dan inovasi pembelajaran nilai agama dan moral, sehingga mahasiswa tidak hanya mampu secara teori konsepnya, tapi juga mampu mengimplementasikan dalam membuat pembelajaran yang nyata pada anak usia dini. Pembelajaran dilakukan dengan metode student-centered learning dengan mengacu pada prinsip outcome-based education. Pembelajaran di kelas menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, hingga penyelesaian masalah aktual di lapangan dengan observasi langsung atau menonton video yang akan dianalisis bersama untuk menerapkan ilmu-ilmunya. Dalam mata kuliah ini saya juga menggunakan OnClass sebagai LMS atau Learning Management System yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di mana LMS ini digunakan untuk absensi, untuk pengumpulan tugas, bahkan diskusi interaktif juga bisa digunakan dalam LMS ini. Selain menggunakan LMS, juga saya menggunakan media-media interaktif lainnya. Mata kuliah ini dievaluasi menggunakan 4 komponen, yaitu penugasan atau project, kemudian diskusi dan presentasi atau unjuk kerja, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana masing-masing bobotnya berbeda, dengan penekanan terbesar ada pada unjuk kerja serta penugasan atau proyek. Selanjutnya akan ditampilkan salah satu pembelajaran saya di kelas untuk mata kuliah Metodologi Pengembangan Nilai Agama dan Moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di TK biasanya ramainya bagaimana? Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Alma sehat, Alma? Alhamdulillah aman ya. Hana gimana, Han? Alhamdulillah. Oke, hari ini yang nggak berangkat siapa ya? 2 anak, Pak. 2 anak, siapa aja? Melati Jenny. Siapa? Melati Jenny ya. Melati Jenny kenapa nggak berangkat? Sakit, Pak. Masih sakit.
Lutfi juga sakit. Oke, semoga segera sembuh. Kita doakan semoga sembuh, bisa belajar lagi bersama kita ya. Oke, hari ini kita mau melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah metodologi pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa mata kuliah ini, mata ajar ini penting banget karena memang dari kecil anak itu sudah harus dibekali pertimbangan moral dan kemantepan agama yang bagus gitu ya. Karena ini karakter gitu ya. Sehingga saya selalu sampaikan bahwa dalam mata kuliah ini agama dan moral itu menjadi kuncinya. Anda harus pahami agama dan moral gitu ya. Nah, sekarang masih ada yang ingat kemarin pemahaman tentang agama. Siapa yang masih ingat? Siapa? Saya, Pak. Dika. Ya. Apa yang kamu pahami tentang agama, Dik? Agama sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan. Oke, sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan. Oke, agama ya. Yang lain? Apa, Hana? Agama itu seperti petunjuk hidup, Pak. Oke, bagus. Jadi agama itu mengajarkan kita cara menyembah Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, menjaga diri dan hidup dengan benar. Oke, tepat sekali ya. Jadi bagus. Anda beberapa ingat bahwa agama itu ya pedoman hidup, gitu ya. Pedoman hidup yang harus dipegang, yang mengatur semua hal dari A sampai Z, gitu ya. Itu tentang agama. Oke, yang kedua, siapa yang masih ingat tentang moral? Oke. Moral itu sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan menentukan benar atau salah. Nah, sip. Kemampuan anak dalam menentukan benar atau salah. Oke, moral. Dan siapa lagi yang masih ingat lagi? Saya, Pak. Oke, Amel. Moral itu bisa juga tentang pola tingkah laku anak dalam bersosialisasi dalam lingkungan sekitar. Kemampuan anak dalam bersosialisasi. Ya, oke, bagus ya. Jadi moral itu salah satu yang harus Anda ingat. Itu berasal dari kata mores atau adat istiadat, kebiasaan ya. Sehingga memang anak itu harus diajari tentang bagaimana adat-adat kebiasaan lingkungannya sehingga anak bisa beradaptasi dengan baik. Saya pernah punya pengalaman ada anak yang pindah dari luar kota masuk ke daerah lingkungan saya gitu ya. Di daerah dulu itu pedesaan, dia bisa ngambil apa saja di hutan gitu ya, ke hutan, ngambil jambu, ngambil makanan di hutan yang notabene tidak ada yang punya. Ketika dia pindah ke lingkungan saya, dia mempraktekkan itu. Di samping rumahnya ada mangga, nggak tahu milik siapa, diambil gitu ya. Di sampingnya lagi ada rambutan, diambil. Karena dia pahamnya nggak ada yang punya. Sebagaimana pahamnya. Itu kan adat kebiasaan yang belum dia pahami gitu ya. Sehingga karena dia belum paham yang begitu, masyarakat kami menganggap anak itu kurang bagus tuh, bukan miliknya diambili gitu ya. Padahal anak kecil. Kita harus pahami bahwa anak kecil itu prinsipnya baik. Ada hal yang tidak baik muncul dalam dirinya, itu ada sesuatu yang belum pas saja. Kemudian begini, terkait dengan moral, kita pahami ada perbedaan pemahaman moral sama akhlak. Ada perbedaan antara moral dan akhlak ya. Jadi bukan perbedaan ya. Ini adalah akhlak. Ada akhlak dan moral ya. Nah, Anda harus pahami perbedaannya. Akhlak itu kalau moral tadi berasal dari kata mores atau adat istiadat, kalau akhlak dari kata kholaqo yakhluqu. Artinya ada yang tahu? Pencipta atau menciptakan kholaqo. Sehingga kalau kholiq artinya pencipta. Sehingga kalau akhlak itu sumbernya adalah dari pencipta atau kalau dalam kita Allah Subhanahu wa taala. Standar baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau akhlak, kalau moral adat istiadat. Sehingga kita ketika mengajari anak-anak kita, terutama kita di mayoritas muslim, maka ya alangkah baiknya sumbernya adalah
Al-Quran, Sunnah, sehingga dia itu sumber kebaikannya adalah dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia dipindah ke daerah mana saja dia akan tahu yang baik yang buruknya sama. Orang Islam di Banyumas, di Pekalongan, di Pemalang, di Amerika, orang yang baik standarnya ada di Al-Quran, gitu ya. Itu akhlak, gitu ya. Ini terkait dengan akhlak. Jadi kalau moral adat istiadat, kalau akhlak itu adalah sumbernya berbeda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Moral itu kan perkembangan. Ada yang masih ingat di TK atau anak usia dini berapa perkembangan? Berapa aspek perkembangan yang harus dikembangkan? 6. Apa saja? Kognitif, fisik motorik, bahasa, agama, sosial, seni ya, sosial emosional, kemudian seni. Ada 6. Nah, moral itu kan salah satu bagiannya. Artinya semua aspek perkembangan ini mempunyai prinsip yang sama nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak itu paling tidak 3. Oke, sebelum saya sampaikan ini, ada yang sudah membaca atau paham terkait dengan hal ini, atau paling tidak sekilas mendengar. Yang pertama, nativisme. Ya. Nativisme. Siapa yang pernah mendengar atau sudah tahu tentang nativisme? Apa pengertian nativisme? Saya, Pak. Oke, Nadif, apa? Jadi kalau tidak salah nativisme itu adalah teori bakat bawaan. Nativisme itu dipercaya bahwa setiap anak atau manusia yang lahir itu memiliki genetik bawaan dari orang tuanya. Itu seperti ada kecerdasan, karakter, dan bakat. Oke, bagus. Jadi nativisme itu teori perkembangan pertama zaman dulu anak itu ketika lahir dari orang tua yang bagaimana, maka dia membawa bawaan, gitu ya. Bawaan. Jadi zaman dulu orang tuanya baik, ya anaknya akan baik. Orang tuanya pintar, ya dia akan pintar. Itu bawaan, nativisme. Orang tuanya dalam tanda kutip kurang baik, ya dia akan kurang baik. Itu nativisme, gitu ya. Bagus, Nadif. Ini nativisme itu bawaan atau keturunan, atau bahasa lainnya adalah hereditas, gitu ya, atau teori bawaan. Yang kedua, empirisme. Siapa yang sudah tahu tentang empirisme? Saya, Pak. Oke, gimana sih? Seseorang atau pengetahuan seseorang yang ditentukan oleh pengalaman, lingkungan, dan proses belajar. Oke, bagus. Jadi tepat sekali yang disampaikan Aska, bahwa yang kedua, setelah ilmuwan itu memahami atau memerlukan teori nativisme, kemudian dipikir, ternyata ada orang-orang yang mohon maaf dari keluarga baik, hebat, cerdas, pintar, anaknya kok nggak selamanya begitu. Ada, kalau ada 6 anak nih, mungkin 5 anak itu selaras, ada 1 anak yang enggak, gitu ya. Ada yang begitu. Ini yang menyebabkan apa ini? Kenapa bisa begitu? Hanya diteliti macam-macam, muncullah teori kedua, empirisme. Empirisme itu artinya lingkungan. Lingkungan. Jadi perkembangan anak itu salah satu yang mempengaruhi adalah lingkungannya atau empiriknya, gitu ya. Ketika lingkungannya memberikan hal yang baik, maka dia juga akan terdampak baik. Makanya ketika ada orang yang merasa bahwa lingkungannya tidak baik, maka ya salah satu halnya adalah pindah dari lingkungan tersebut, karena lingkungan mempengaruhi, gitu ya. Jadi bawaannya baik, lingkungannya membuat dia kurang baik nih, gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi, ya. Artinya teori pertama tentang nativisme, bawaan, teori kedua tentang lingkungan, itu ada teorinya, gitu ya. Jadi tidak keliru, gitu ya. Nah, selain nativisme, empirisme, setelah dikembangkan lagi teorinya, ada teori yang ketiga, yaitu konvergensi. Ada yang tahu tentang konvergensi? Oke, apa? Teori konvergensi adalah gabungan dari nativisme dan
empirisme yang menyatakan bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi dengan lingkungan, juga tentang bawaan atau genetik. Oke, bagus. Boleh. Jadi konvergensi itu adalah gabungan antara keduanya. Gitu ya. Jadi setelah dicek nih, ini berpengaruh. Ini juga berpengaruh, gitu ya. Jadi sebetulnya mana nih yang berpengaruh? Maka yang berpengaruh ya dua-dua ini saling memberikan pengaruh. Nativisme maupun empirisme. Nah, kemudian pertanyaannya nih. Jadi sebetulnya lebih pengaruh mana? Empirisme atau nativisme? Ada yang bisa menjawab nggak? Keduanya ya, tapi mana yang lebih besar proporsinya? Empirisme. Empirisme. Oke, kenapa Anda berpendapat begitu? Lebih menjawab ke anak. Ya karena lingkungan tuh lebih berpengaruh pada anak daripada bawaan, Pak. Ketika bawaan dari anak bisa jadi itu baik, tapi kalau lingkungannya nggak pas, ya sama aja, Pak. Ke bawah yang lain juga. Oke, siap. Jadi bisa jadi begitu. Tapi prinsipnya adalah 50-50 tuh, ya. Sama tuh, natif sama empiris itu. Mana yang akan lebih berpengaruh? Di mana anak tersebut meyakini atau nyaman di antaranya. Maksudnya begini, native itu kan bisa disamakan seperti keluarga gitu ya. Jadi keluarga itu benarnya begitu tuh, sehingga anak itu akan terpengaruh seperti keluarganya, native-nya, bawaannya bagaimana gitu ya. Seumpama si orang tuanya guru, kemudian ya dia akan jadi juga mengikuti gitu ya, jejaknya begitu kan, itu nativismenya. Jadi seumpama Ronaldo pemain sepak bola, anaknya dididik untuk begitu belajar begitu ya, kan itu native tuh gitu ya, native-nya. Nah sehingga sebetulnya ini 50-50 nih, cuman akan ada satu yang berdampak lebih besar. Itu salah satu penyebabnya adalah di mana anak tersebut percaya dan banyak bersinggungan. Maksudnya begini, ada anak yang dia itu nyaman dengan keluarganya, dia sesuai dengan prinsip-prinsip keluarganya, dia memahami suka atau komunikasinya baik dengan keluarganya, maka anak tersebut akan sesuai atau selaras dengan prinsip-prinsip keluarganya, gitu ya. Karena dia nyaman di situ tuh. Jadi dia nyaman di situ, dia senang di situ, dia suka bergaul dengan keluarganya, dia memahami, bangga dengan keluarganya, dia akan sesuai seperti keluarganya yang harapkan, gitu ya, nilai-nilainya. Tapi kalau ada anak yang di keluarganya nggak nyaman, mohon maaf ya, nggak nyaman, dia nggak bahagia, merasa ditekan-tekan, merasa macam nggak bahagia, sehingga dia tidak suka dengan keluarganya, dia pindah atau dia sering keluar, ya banyak di luarnya, gitu ya, sehingga dengan keluarganya itu sedikit, maka lingkungannya akan banyak berperan untuk mengubah perilakunya. Saya pernah tuh menemukan ya teman yang begitu. Saya itu kalau pulang ke rumah pengennya ngobong gitu. Karena saking dia nggak betah di rumah gitu. Ya anak yang begini itu jalan hidupnya beda seperti kakak adiknya di rumahnya. Karena dia yang mempengaruhi bukan keluarga lagi nih, tapi orang lainnya. Itu begitu. Ini jangan sampai. Ada beberapa tipe rumah ya. Ada rumah itu tipenya seperti rumah sakit. Jadi anak-anaknya itu pada ngumpul ke rumah kalau ada yang sakit, gitu ya. Jadi pada ngumpul. Ada rumah tipenya seperti rumah makan. Apa? Kalau ibunya masak. Ya, kalau ibunya masak dan makanan pada pulang. Tapi sudah selesai, pergi lagi. Ada lagi rumah yang tipenya seperti apa lagi? Kuburan. Kalau ada yang meninggal saja pada pulang, enggak betah kan begitu. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Karena kalau rumah itu nyaman bagi anak-anak kita, maka apa yang kita harapkan ada pada anak-anak kita akan sesuai. Karena dia bahagia dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai gitu ya, yang dimunculkan di keluarganya. Gitu ya. Jadi ini 3 hal. Jadi kalau ini itu dua-duanya, natif, empiris. Yang awalnya sama nih, saya 50-50, tapi akan menjadi salah satu yang berpengaruh besar kalau anak itu semakin lama ada di situ, gitu ya. Makanya guru-guru TK nanti Anda itu bersama anak itu hanya paling 2-3 jam, gitu kan. Makanya keliru kalau ada orang tua yang nanti
pasrah bongkoan sama guru, pokoknya saya sudah giniin anak biar hebat, biar baik gitu ya. Padahal di sekolah anak itu hanya 2-3 jam saja. Selain itu ada di rumah, maka orang tua itu juga menjadi poin tripusatnya yang bagus gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba melihat satu kasus ya. Satu kasus, saya punya video, akan saya tampilkan video nyata perilaku anak gitu ya, yang nanti coba Anda analisa bagaimana perilaku anak tersebut. Ini kisah nyata nih, viral di medsos ya. Kamu sekolah? Kamu sekolah? Oke, gak usah sekolahnya, ayo nyapu di rumah, ayo nyapu, bersih-bersih rumah. Kalau yang cuci piring, masak, ayo bersih-bersih dah, ayo masak dan nyapu cepat, bersih-bersih nih kalau nggak mau sekolah. Ayo nggak mau sekolah mana bersih-bersih. Oke, ada satu dan hal begini itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Coba sebentar Anda bisa berikan pandangan Anda terkait anak-anak yang begini. Coba siapa yang akan memaparkan? Saya Pak. Oke. Mungkin dari video ini tuh anak mungkin sudah terlalu nyaman di rumah sehingga anak tersebut pengen keluar ataupun berangkat sekolah itu mager Pak. Gitu. Terus yang kedua tuh mungkin punya problem di sekolah dengan anak-anak lain. Jadi dia tuh di rumah ketika mau berangkat sekolah jadi tidak mau berangkat karena ketemu sama teman-teman yang ada problem sama anak tersebut. Gitu, Pak. Oke. Jadi dia enggan untuk berangkat sekolah gitu ya, sebenarnya begitu, sehingga sampai digituin. Oke, bagus. Alma. Yang lain lagi? Ya. Bisa jadi itu faktor rutinitas ya Pak. Biasanya kan Faktor apa? rutinitas. Rutinitas, oke. Misalkan dia sebelumnya belum sekolah, kegiatannya kan bangun siang, main HP gitu. Jadi dia harus dipaksa bangun pagi untuk berangkat sekolah. Terus bisa jadi faktor stimulasi berlebihan. Oke. Kayak misalkan dia di rumah main HP atau nonton TV atau cuma tiduran. Jadi di sekolah harus belajar kegiatan fisik motorik, atau main sama teman-temannya yang rame gitu. Jadi dia udah kecapean duluan. Besoknya udah males lagi. Oke. Boleh. Jadi rutinitasnya gitu ya, sehingga membuat dia enggan berangkat sekolah. Oke, itu salah satu. Kalau terkait ini pertanyaan tambahan lagi terkait itu. Kalau terkait akhirnya dalam video ini, akhirnya dia mau berangkat sekolah karena apa? Suruh beres-beres ya. Nggak berangkat, hanya suruh beres-beres. Siapa yang berani berpendapat? Tepat nggak seperti itu coba? Tidak. Kenapa? Karena itu menekan anak. Karena itu menekan anak. Oke, terus lagi yang lain? Tepat atau tidak? Saatnya anak untuk bekerja, eksploitasi. Oke, siap. Jadi ya salah satunya adalah ada teori yang mengatakan ya, hal-hal baik itu jangan dijadikan hukuman. Kenapa begitu? Karena jadinya dia memahami kalau bersih-bersih itu adalah negatif, karena hukuman gitu ya. Adalah salah satu teori yang mengatakan begitu. Kayak seperti hukuman yang mendidik, lari-lari gitu ya. Kalau nggak melakukan piket sama lari lapangan 3 kali. Padahal lari lapangan itu olahraga bagus, tapi dianggap hukuman sehingga orang-orang tidak mau lari-lari karena dianggap hukuman. Ada beberapa teori yang mengatakan begitu ya. Tapi tidak masalah, itu hukuman itu banyak diperdebatkan. Oke, salah satunya ya betul, anak-anak yang begini itu kadang rutinitas itu yang perlu kendalikan, rutinitas yang harus dilatih gitu ya. Memang harus hal-hal yang begini perlu kita latih untuk anak pelajari. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana cara mengajari atau anak-anak yang ada 3 strategi dalam membentuk perkembangan moral agama. Yang pertama adalah strategi latihan dan pembiasaan. Jadi caranya memang anak-anak agar bisa berlatih gitu ya, bisa berangkat dengan baik, kemudian patuh, itu ya dilatih dan dibiasakan. Memang kadang pertama-tama begitu tuh, dia enggak macam, tapi kalau dilatih dibiasakan akhirnya dia. Yang kedua, strategi aktivitas bermain. Nah, yang kita pelajari dalam PG PAUD itu adalah bagaimana mengajarkan disiplin, mengabarkan moral agama tapi dengan cara bermain. Contohnya ada yang ingat tepuk wudhu?
Coba kita tepuk wudhu bagaimana? Ada yang ingat ya? Tepuk wudhu. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, dalam mencuci kaki lalu doa. Ya, itu kan tepuk wudhu tuh, mengajari moral agama dengan cara bermain, gitu ya, sehingga anak itu nggak kerasa nyanyi-nyanyi, ternyata dia sedang belajar. Kemudian yang terakhir pembelajaran. Nah, TK ini nih, TK ini punya tugas bagaimana membuat pembelajaran, aktivitas bermain dan pembiasaan, tetapi dikemas dalam pembelajaran. Ada perencanaannya, ada evaluasinya, dan ada evaluasinya, gitu ya. Itu yang saya sampaikan sampai sini. Saya coba terakhir ada siapa yang bisa memberikan konklusi atau kesimpulan apa yang dipelajari pada siang hari ini. Siapa coba? Saya tunjuk apa yang bisa Anda simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bu atau Esti? Apa yang bisa disimpulkan pelajaran hari ini? Kesimpulannya, ya, pendidikan agama dan moral sangat penting diajarkan di anak usia dini, karena itu merupakan fondasi untuk anak usia dini. Oke, terima kasih Pak. Jadi harus kita berikan dari anak usia dini karena itu menjadi bekalnya, pondasinya, gitu nggih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya tadi disampaikan sama teman kalian bahwa pembelajaran agama atau penekanan perkembangan agama dalam hal itu dari kecil sudah harus ditekankan dengan 3 teori yang berkembang: nativisme, empirisme, dan konvergensi, dengan pola-pola yang harus kita polakan dengan bermain untuk mengembangkannya sehingga anak-anak tidak terasa bahwa mereka sedang belajar tentang pengembangan nilai agama dan moralnya. Saya kira begitu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, Ya. Tadi kan dari video tersebut anak tantrum ya Pak. Gitu. Nah terus sebagai seorang guru kan otomatis bertanya kepada orang tua kan gimana pembiasaan di rumah itu seperti apa, dididik seperti apa. Ketika orang tua itu menyalahkan anak juga, itu bagaimana kita mengajarkan ke anak sama orang tua Pak, saling-saling kayak mengasih nasihat tapi tidak secara menyangkut ke hati gitu Pak. Oke, pertanyaan yang bagus Alma. Jadi terkait dengan hal tersebut memang inilah pentingnya pemahaman bersama antara guru sama orang tua dan karakter anaknya, gitu ya. Ada guru yang kekeh, pokoknya gini saja. Dalam anak usia dini itu guru itu walaupun bekal teori harus hati-hati karena perkembangan anak beda-beda. Ada yang sudah siap, ada yang belum. Diomongin begini oke, diomongin nggak oke, gitu ya. Nah, hal yang begini harus ada komunikasi baik antara guru sama orang tua. Orang tua harus pahamkan cara komunikasi sama anaknya. Ada anak yang suka dengan lembut, ada anak yang harus yang agak tegas, gitu ya, ada. Sehingga memang hal ini harus dibutuhkan komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru untuk memahami si karakter anak tersebut, gitu ya. Gitu ya Alma. Terima kasih teman-teman atas kesempatan hari ini. Saya harap yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Dipraktekkan, nanti dipahami, Anda bisa melihat implementasi itu di lingkungan sekitar. Anak-anak kecil itu Anda bisa pahami bagaimana dia berkembang. Begitu, terima kasih banyak. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat, semoga lancar sampai bertemu minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Asesor atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang telah diberikan untuk menyimak paparan ini. Masukan dan penilaian yang diberikan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, beserta rekan sejawat yang telah membantu dan memberikan dukungan moral maupun material. Semoga ikhtiar yang saya lakukan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, institusi, masyarakat, dan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia secara umum. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.